Yang terhormat Ketua DKM Masjid Al-Muhajir dan segenap pengurus, hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah senantiasa mengaktifkan detak jantung kita sehingga di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbanyak amal, dan kita diberi kesempatan pula oleh Allah untuk lebih dekat dengannya, diberi kesempatan pula oleh Allah untuk memperbaiki perilaku kita. Semoga hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa memang tidak ada contoh dan suri teladan yang benar kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu saya hormati, hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang ciri-ciri orang soleh. Tetap berangkat dari surah 3 yu'minuna billahi wa bil yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat. Udah ada, sekarang udah ada lagi. Ini ciri-ciri orang soleh yang pertama, nah itu di situ beriman kepada Allah. Kajian aja kajian Sabtu yang subuh. kedua, beriman kepada hari akhir. Yang ketiga, menyuruh yang ma'ruf, dan yang keempat mencegah yang mungkar, dan yang kelima bersegera berbuat kebaikan. Mereka itulah termasuk orang-orang soleh. Tentunya dari ciri-ciri orang soleh hari ini terakhir kita menjelaskan tentang ciri orang soleh, yakni segera berbuat kebaikan. Wa yusari'una fil khairat. Orang yang soleh itu selalu segera berbuat baik. Kenapa dia selalu berbuat baik? Karena detik berikutnya dia tidak tahu apa yang terjadi. Siapa tahu di duduk yang paling terakhir, kita juga tidak tahu. Maka selalu bersegera berbuat kebajikan. Karena dunia ini bukan masa depan. Dunia ini adalah jembatan untuk menuju masa depan. Menuju masa depan adalah hidup setelah mati. Di sanalah kita hidup yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu mengatakan bahwa dunia ini masa depan, kita tertipu. Karena paling lama kita hidup di dunia ini, kata Nabi, 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'ina wa aqalluhum may yazid zalik. Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun. Singkat betul hidup ini. Selebihnya jarang untuk melampauinya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Artinya, jika kita sudah memasuki usia 60 tahun, berarti harus siap-siap dipetik, di berat buah sudah matang. Sungguh pun demikian, yang merasa muda jangan mengira umur panjang. Karena yang namanya pohon punya buah, kadang kecil jatuh berguguran juga ada. Ada yang sudah matang nggak jatuh-jatuh juga ada. Karena memang belum waktunya. Maka jangan terlena dengan usia muda, karena syarat mati tidak mesti tua. Jangan terbedaya dengan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Mati itu bisa terlalu dengan badan. Maka orang yang soleh tadi, dia segera berbuat kebajikan, terus menanam kebaikan. Siapa yang menanam, dialah yang menuai. Begitulah orang soleh selalu mania untuk berbuat yang baik. Jadi di dunia ini tidak ada kesuksesan. Yang ada adalah
ujian atau cobaan. Apakah jadi presiden itu sukses? Belum. Apakah jadi menteri itu sukses? Belum. Apakah jadi pengusaha yang uangnya triliunan itu sukses? Belum. Dalam persepsi Allah mereka belum sukses, baru ujian atau cobaan. Dan di dunia tidak ada kegagalan, yang ada ketertundaan. Karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak amal ibadah kita. Berarti di dunia tidak ada kegagalan, yang ada ketertundaan. Kapan kita dikatakan sukses dalam persepsi Allah? Ketika kita ditempatkan oleh Allah reuni keluarga di surga, itu baru sukses. Kapan kita dikatakan gagal oleh Allah? Ketika kita ditempatkan di dalam neraka, itu baru gagal. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Dalam surah 59 ayat 20. Coba Bapak Ibu buka ayatnya. Surah 59 ayat 20 menjelaskan tentang tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama kata Allah, not equal, tidak sama. Penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itulah faizun, orang yang beruntung, orang yang sukses. Itu penghuni surga. Sebab itu cita-cita hidup kita yang sebenarnya pada hakikatnya reuni keluarga di surga. Maka orang yang soleh dia selalu segera berbuat kebajikan. Karena harta dan anak itu tidak bisa mendekatkan diri kepada Allah, melainkan orang yang beriman, beramal soleh, kemudian mereka senantiasa sentosa aman, sentiasa di surga. Coba Bapak Ibu buka surah 34, di surah 34 dan surah Sabah ayatnya 37. Silakan diterjemahkan ayatnya. Surahnya surah 34 ayat 37. Silakan diterjemahkan. Jadi bukanlah hartamu, bukanlah anak-anakmu yang bisa mendekatkan diri kepada kami, melainkan orang yang beriman, yang bersepakat dengan aturan Allah, dan mereka orang-orang yang beramal soleh. Allah janjikan mereka masuk surga. Mereka itulah orang yang sukses karena masuk surga. Maka di dunia ini harus segera berbuat kebajikan. Wa yusari'una fil khairat, terus berbuat kebaikan. Karena amal-amal soleh itulah di akhirat nanti menjadi harapan kita. Coba Bapak Ibu buka surah 18, surah Kahfi ayat 46. Al-malu wal banun. Silakan diterjemahkan. Surah 18 Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim.
harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Oke. Anak dan harta itu perhiasan, sedap dipandang, sedangkan amal soleh yang terus-menerus itu yang menjadi harapan kita waktu hidup di dunia, sehingga di akhirat jadi harapan kita. Maka tempat kita di dunia yang menanam benih-benih amal soleh. Kalau enggak kita keburu mati. Nah, anak itu perhiasan, anak itu ujian atau cobaan. Maka Al-Quran mengatakan, jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Itu terdapat dalam surah 66 ayat 6. Tidak banyak manusia atau orang tua yang menyelamatkan anaknya dari kelaparan. Banyak orang tua yang menyelamatkan anaknya dari kehujanan. Namun tidak jarang orang tua yang menyelamatkan anaknya dari siksa api neraka. Contoh, anaknya sudah akil balik. Waktu sholat subuh tidak dibangunkan oleh orang tuanya. Kenapa? Kasihan, mereka masih ngantuk karena besok mau sekolah. Biarin aja tidur. Begitu kata orang tua. Begitu jam 7 dibangunkan, segera bangun untuk apa? Sekolah. Seolah-olah sekolah lebih wajib daripada sholat subuh. Inilah pandangan orang tua yang keliru. Harusnya tetap dibangunkan sholat subuh, diajak sholat berjamaah di masjid, diajak dialog, berkomunikasi dengan Allah melalui ibadah sholat. Karena sholat itu media untuk berkomunikasi dengan Tuhan, yang itu sholat. Begitu Bapak Ibu. Inilah menjaga qu anfusakum wa ahlikum nar. Kalau sudah demikian, maka Allah ajarkan suatu doa, di mana doa itu diajarkan oleh para nabi, para rasul, di antaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia berdoa, diabadikan oleh Allah dalam surah 14 ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucu keturunanku yang selalu mendirikan sholat. Ya Tuhanku, terimalah doaku. Jadi kita Bapak Ibu tidak perlu bosan-bosan membaca doa ini. Terus begitu, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Terus begitu. Kalau Bapak Ibu berdoa setiap hari habis sholat doa, kapanpun doa terus begitu, insya Allah anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah yang selalu mendirikan sholat. Sehingga tidak ada anak nakal pun nggak ada, yang ada ujian atau cobaan. Dalam Islam tidak ada yang disebut anak nakal, yang ada ujian atau cobaan. Yang pertama, anak itu disebut ujian atau cobaan. Bapak Ibu buka surah 8 ayat 28. Kita sama-sama buka. Surah 8 dari surah Al-Anfal. Ayatnya ayat 28. Silakan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah
ada pahala yang besar. Oke. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa anna Allaha indahu ajrun 'adzim. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka anak itu cobaan. Kenapa dikatakan cobaan? Karena ada poin yang kedua, anak bisa menjadi musuh. Anak bisa menjadi musuh. Jadi poin yang kedua, anak bisa menjadi musuh. Nanti kita akan jelaskan. Buka surah 64 ayat 14. Dibuka surah 64 ayat 14 surah At-Taghabun sampai ayat 15. Silakan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Oke, terus ayat 15-nya. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Oke. Di surah 64 At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum wa auladukum aduwwan lakum. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ini baru koma ya, belum dot. Jadi di antara istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwan lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Rasulullah bersabda kepada sahabat-sahabatnya waktu itu, wahai sahabat-sahabatku, ada seorang suami masuk neraka karena istrinya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyebabnya? Kenapa seorang suami masuk neraka karena istrinya? Oh iya, kata Nabi, suaminya sebulan gajinya 10 juta. Tapi istrinya menuntut setiap bulan harus keliling Eropa. Wah, pokoknya papa harus sayang sama mama. Lihat tetangga kita, Pak, lihat. Wah, harus saja bekerja, rumahnya sudah mogok, mobilnya kayak showroom. Masa papa nggak sayang sama mama? Dari dulu gini-gini aja. Akhirnya, cobalah. Dikit-dikit manipulasi data, kayak gimana caranya? Bikin kualifikasi kosong sehingga korupsi. Suaminya didorong oleh istrinya untuk berbuat kemaksiatan. Karena suaminya tidak beriman, maka suaminya menurut ajakan istrinya tadi, sehingga suaminya berbuat maksiat, tidak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Dia menuntut terus begitu, akhirnya suaminya berbuat maksiat. Begitu pakai baju oranye tahanan KPK baru nyesek, kok jadi begini. Maka istri bisa menjadi musuh bagimu. Begitu juga anak bisa menjadi musuh bagimu. Anak susah diajak, diatur jalan yang benar juga susah. Kelayapan tiap hari, pulang jam 3 pagi, terus begitu. Kalau minta uang bentar-bentar. Coba Pak, kita kan anak gaul, masa tiap hari jalan kaki. Coba beliin motor yang Harley itu, nge-track dong kita kesana kemari, musik tuh bapaknya. Akhirnya anaknya menuntut terus supaya ayahnya untuk apa? Membelikan motor tadi. Tapi tetap dengan cara berbuat maksiat. Ini juga tidak dibenarkan dalam agama. Akhirnya anaknya susah diatur. Nah, supaya tidak menjadi musuh bagimu, apa caranya? Supaya istri tidak menjadi musuh, supaya anak tidak menjadi musuh. Ayatnya dilanjutkan.
Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru, maafkanlah mereka, nasihati mereka, jangan dimarahi mereka. Jadi supaya istri dan anak itu tidak menjadi musuh, maka harus dibimbing, diarahkan, dimaafkan kesalahannya, tidak boleh dimarahi. Karena anak tadi ujian atau cobaan. Begitu juga seorang istri bisa menjadi musuh, maka sang suami harus mengarahkan di jalan yang benar, dibimbing anak-anaknya, dimaafkan supaya tidak menjadi musuh bagimu. Itulah sebabnya, karena cita-cita hidup kita yang sebenarnya reuni keluarga di surga. Bagaimana kalau misalkan kita sama-sama berbuat kebajikan, bangun malam doa, ya Pak, terus begitu anak-anak dibangunkan, saling mensupport, sehingga nanti di sana akan bertemu reuni keluarga di surga. Paling lama kita akan cepat atau lambat akan berpisah kepada orang yang kita cintai. Jadi sang istri mensupport suaminya, sang suami juga begitu, terus anak-anaknya juga begitu. Akhirnya dalam rumah tangga itu selalu mendirikan sholat. Baiti jannati. Ini adalah bukan. Maka poin yang ketiga, anak itu sebagai penyejuk hati, senang dipandang. Buka surah 25 ayat 74. Surah Furqan yang Bapak Ibu sudah hafal itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Silakan diterjemahkan. 25 ayat 74 Furqan. Jadi surahnya surah Furqan 25 ayatnya 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, kita harus sering berdoa semacam ini. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai apa? Penyenang hati kami, penyejuk, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang poin yang ketiga, anak itu bisa menjadi penyenang hati. Tidak perlu disuruh untuk sholat, anak-anak kita sudah selalu mendirikan sholat 5 waktu. Diajak dialog juga senang, itu diajak pergi juga senang, selalu menyejukkan. Karena memang, mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, yang namanya pohon kadang punya buah. Katakanlah buah itu nggak semuanya matang. Ada yang busuk, ada yang matang, ada yang mengkel. Nah, tapi begitu buah itu busuk, itu tidak semuanya busuk. Tugas kita bagaimana? Membuang yang busuk sehingga yang bagus kita ambil. Anak kita tidak perlu kita marahi, kita didik, diarahkan di jalan yang benar. Karena potensi anak itu selalu cerdas dan pintar. Ya ada anak bodoh itu kan. Maka sebagai orang tua tetap mengatakan, kamu pasti pintar sayang, kamu pasti soleh dan solehah sayang. Mama dan papa berdoa kepadamu, ayah dan bundamu berdoa kepadamu, kamu pasti bisa. Jadi qurrata a'yun, penyenang hati.
dengan demikian di ayat ini dijelaskan oleh Allah, istrinya juga solehah, sehingga saling menyayangi, saling mensupport, tidak boleh dimarah. Nah, ada juga buah yang mongkel, berarti kan belum matang ya. Tadi buah yang busuk, gak semuanya busuk. Contoh, dari mana sayang? Dari mana? Nadanya begitu, beda. Ya kan mama hanya bertanya, kamu dari mana? Ya udah dari tadi saya di sini, Mak. Loh, mongkel itu, setengah busuk juga itu. Capek. Ya sudah, sana makan. Ya nanti kan makan sendiri. Oh hebat itu, mamanya harus minum. Kalau masih kecil saya masukin lagi kamu. Subhanallah. Tetap sebagai orang tua harus apa? Rasa kasih sayang kepada anak. Karena Allah memberikan contoh kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya. Allah tidak pernah dendam kepada umatnya, walaupun umatnya itu tidak pernah sholat, walaupun umatnya tidak pernah taklim, tidak pernah ngaji, tetap ditunggu, dididik di jalan yang benar. Diturunkan para nabi, para rasul, diturunkan para ulama, para kiai, para ustadz, terus dibimbing hambanya supaya di jalan yang benar. Tapi Allah tak pernah dendam. Di mana Allah membuktikan bahwa Allah tidak pernah dendam? Yang dicatat di dalam dirinya, kata Allah, itu kasih sayang. Ada di dalam surah 6 ayat 54. Silakan Bapak Ibu buka surah 6 ayat 54. Di situ dijelaskan oleh Allah, kataba rabbukum ala nafsi rahmah. Tuhan telah menetapkan sifat kasih sayang. Dendamnya tidak pernah ditetapkan. Silakan diterjemahkan. Surah Al-An'am ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah, salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kataba rabbukum ala nafsi rahmat. Tuhanmu telah menetapkan dirinya kasih sayang. Jadi dendamnya tidak pernah ditetapkan. Maka kalau kita mencontoh salah satu sifat Allah Ar-Rahman, maka kita juga harus kasih sayang kepada keluarga kita, anak-anak kita. Walaupun anak-anak kita nadanya tinggi, marah, mengkel, ya tetap diarahkan. Kalau yang matang bagaimana? Mudah diatur kalau udah matang. Enak, mau kemana saya? Ke depan, Mam. Mama memang mau apa sih? Enggak, cuma bertanya, ya sudah. Mama mau apa coba? Bilang nanti saya beliin kesukaan Mama. Enak, sejuk di mana? Didengar juga enak nadanya. Ya sudah, hati-hati. Makasih loh, Mam. Assalamualaikum. Hati-hati kalau kuliahnya. Begitu, enak didengar juga. Itu yang sudah matang. Yang belum matang bagaimana? Yang belum matang tetap juga harus sabar. Usia-usia 10 tahun, 15 tahun itu belum matang. Ekstra mendidiknya. Kata orang, kata neneknya, tuh rumah sudah sepi. Jadi bagaimana? Telepon cucumu, biar di rumahnya ramai. Telepon cucunya. Begitu cucunya datang, itu rumah ribut semua. Ya kan? Berantakan rumah semua lari dan akhirnya katanya pusing ulang lagi. Ya memang masih umur 10 tahun, 15 tahun. Akhirnya disuruh pulang lagi, cucunya sepi lagi. Memang begitu, Ibu. Yang itu anak-anak belum matang.
mengarahkan. Makanya kalau diajak sholat, bukan sholat lari-lari di masjid, ya gak apa-apa. Makanya kalau ada anak-anak sholat di masjid lari-lari, jangan dimarahi. Diajak, ayo anak-anakku, sebentar lagi qomat, datang sebentar lagi qomat, ayo dirapikan safnya. Diarahkan, jangan dimusuhi. Ini anak diajak ke masjid dimarahin pengurus, lari dia. Akhirnya masjid bukan enjoy, bukan menikmatinya, malah takut. Kemudian takut saya dimarahin. Jadi gimana? Ya udah main game online aja. Akhirnya pergi ke mall, enak di mall daripada ke masjid. Di masjid dimarahin dulu. Begitu. Rangkul anak-anak kita, cucu-cucu kita, ayo ke masjid. Lari-lari biasa. Orang anak-anak nggak mungkin dong kalau bawa lari-lari. Anak-anak lari itu wajar, nggak boleh dimarahi. Biarin. Ayo duduk di sini, pintar kamu begitu. Jadi nikmat. Kalau masjid itu, enak, seneng. Kenapa ke masjid? Sebentar lagi nasi uduk, enak. Wah, semangat itu. Semangat. Jadi ke masjid itu subhanallah, senang anak. Jadi ada memang di beberapa masjid namanya anak-anak dimarahi, tidak boleh lari-lari, padahal diarahkan aja. Ya. Rasulullah ketika ada orang Yahudi kencing di masjid, lantas Umar mengatakan, woi, kata Nabi, biarkan saja, tuntaskan kencingnya. Begitu sudah selesai kencing, baru kemudian diarahkan oleh Nabi, ini tempat suci, lain kali tidak boleh kencing di sini. Ini sudah ambil bahan dibersihkan. Coba kalau misalkan, lari-lari kotak kaca itu, makin tambah berantakan. Begitu filosofinya Nabi dan cerdas hebat. Biarkan kencing di sini, tuntaskan. Coba kalau misalkan diteriaknya, lari, bisa kemana-mana kencing. Subhanallah. Ya, jadi sabar, harus sabar. Ar-Rahmah, kasih sayang. Maka Allah tidak pernah dendam ditetapkan pada dirinya. Walaupun hambanya tidak pernah sholat, ditunggu kapan taubatnya, ditunggu kapan sholatnya, ditunggu kapan taklim dan ngajinya, ditunggu. Tetap positif tinggi. Sampai akhir hayatnya gak pernah sholat, ya sudah, kata Allah, itu pilihan dia. Itu pilihan dia. Berarti tempatnya di neraka. Itu masa depan dia. Karena siapa menanam, dialah yang menuai. Berbuat baik itu untuk siapa, Bapak Ibu? Berbuat baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Coba buka surah 45 ayat 15. Jadi surah 45 ayat 15. Siapa yang berbuat baik pada hakikatnya untuk diri kita sendiri. Silakan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Man amila sholihan falinafsi. Barang siapa beramal soleh, kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Barang siapa berbuat kejahatan juga untuk dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhan pula kamu dikembalikan. Jadi Bapak Ibu, jangan bangga ketika kita menolong orang lain, pada hakikatnya menolong diri kita sendiri. Jangan bangga ketika kita berbuat jahat kepada orang lain dan merasa puas, pada hakikatnya berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Siapa menanam, dialah yang menuai. Di dunia tempat kita menanam benih-benih amal soleh, supaya di akhirat nanti kita ditempatkan oleh Allah di surga. Itu harapan kita. Karena cepat atau lambat kita akan berpisah kepada orang yang kita cinta, dan kita tinggalkan dunia yang penuh dengan tipu daya ini. Dan itu pasti, Bapak.
langkah kita makin mendekati liang lahat atau makin mundur? Makin maju atau makin mundur, Bang? Logikanya gimana? Makin maju. Tiap hari langkah kita makin maju mendekati liang lahat alias mati. Berarti setiap detik idealnya kita harus berbuat kebajikan untuk mendekati liang lahat. Karena detik berikutnya tidak tahu apa terjadi. Bukan makin mundur. Apalagi sudah 60-70, sebentar lagi loh, Bu. Jangan main-main, Bu. Siapa tahu nanti saya pulang dari sini ditelepon salah seorang pengurus, Pak Budiman, kenapa? Baru saja jamaah meninggal. Oh iya, yang di mana? Yang di tengah ada senderan. Yang senderan banget. Kita juga tidak tahu semua. Seperti yang terjadi di Pondok Aren sama. Ya, di Masjid At-Taqwa itu. Ya kan, Villa Japos. Pengajian seperti ini di Pak Budiman baru saja meninggal. Yang mana? Yang di depan yang senderan. Oh, yang di depan senderan. Ya, usianya berapa? 50. Muda. 50 masih muda. Belum 60. Subhanallah. Kita juga tidak. Maka segera berbuat kebaikan. Coba buka lagi surah 17 ayat 7. Siapa yang berbuat kebaikan untuk dirinya sendiri, siapa yang berbuat kejahatan juga untuk dirinya sendiri. Surah 17 ayat 7. In ahsantum li anfusikum wa in asatum fala. Silakan diterjemahkan, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Oke, sampai situ. Buka lagi surah 41, surah Fusilat ayat 46. Semuanya amal kebaikan kita pahalanya untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Surah 41 ayat 46, surah Fusilat. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa berbuat jahat, maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Baik, siapa yang berbuat amal soleh, pahalanya untuk dirinya sendiri. Dan siapa yang berbuat kejahatan juga menimpa kepada dirinya sendiri. Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Ketika Allah mengatakan Allah tidak pernah menzalimi hambanya, kira-kira yang menzalimi siapa, Bapak Ibu? Yang menzalimi siapa? Dirinya sendiri. Buka surah 10 ayat 44, berarti surah Yunus. Silakan diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri. Ya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya sedikit pun. Tidak pernah. Akan tetapi yang menzalimi itu manusia itu sendiri. Maka berdoalah kepada Allah agar kita selalu dibimbing di jalan yang benar. Katakanlah kita berdoa kepada Allah seperti yang diajarkan doanya Nabi Adam alaihissalam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terdapat dalam surah berapa Bapak Ibu doanya Nabi Adam? Siapa yang ingat doanya Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
Siapa yang ingat? Dapat hadiah. Oh iya, yang ingat doanya Nabi Adam dapat hadiah buku. Ini bersama bukunya. Dapat hadiah. Siapa yang ingat doanya Nabi Adam dalam surah berapa, ayat berapa? Hadiah buku. Cepetan. Ya, surah Al-A'raf ayat. Oh, yang jawab sih 23. Yang di sana belum jawab. Jadi mana yang benar nih? Masa dibagi dua? Jadi surah 7 ayatnya 23. Benar itu. Terus bagaimana orang bukunya cuma satu? Oke, baik Bapak Ibu saya hormati. Jadi itu tadi doanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, jadi bukunya itu siapa nih? Ini Bapak atau bukunya? Jadi surah 7 ayat 23. Oke. Jadi buku ini dihadiahkan untuk ibu ya. Tadi kan surah 7 ayat 23 dibantu 23. Ah ya udah benar 23. Robbana, ibu benar nggak dicek? Coba cek benar nggak? Robbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, bukunya memang sudah terbit dulu. Judulnya STM, Selamat Tinggal Maksiat Anda Pasti Bisa Hidup Bahagia Tanpa Dosa. Buku ini sudah saya tulis, insya Allah layak untuk dibaca baik bagi kita maupun anak-anak kita. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memiliki buku ini, ya silakan nanti berhubungan dengan kami. Masih banyak bukunya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kira demikian ya. Ada, saya kira sampai di sini tentang ciri-ciri orang soleh. Jadi surahnya tadi sudah dijelaskan. Barangkali ada yang bertanya, kami silakan. Untuk poin berikutnya nanti kita akan jelaskan tentang doa agar kita menjadi orang-orang yang soleh. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, misalnya tetangga saya ini menanyakan tentang batas waktunya, kira-kira kapan sih limit kesabaran kita sebagai orang tua dalam menasihati anak, apakah dia sudah lewati anak atau keluarga, karena kan niat kita reuni di surga, artinya sulit kalau berdoa. Tapi kadang-kadang kesalahan itu muncul, saya bisa melihat mungkin dia bisa berantem gara-gara nggak mau nurut sama orang tua. Kira-kira kalau dia udah berkeluarga, apakah udah lepas tanggung jawab orang tua atau bagaimana? Mohon pencerahan. Oke, baik. Kesabaran kita mendidik anak, kita tidak boleh putus asa. Sampai kapan? Sejak proses di dalam kandungan, dalam kandungan sampai lahir, sampai anak tadi berkeluarga, tetap diajak komunikasi. Walaupun anak kita sudah menikah, katakanlah belum jauh di sana, ada yang merantau, ada yang di Sydney, di Australia, mungkin ada di Kalimantan. Tidak ada salahnya kalau ditelepon atau di WA. Bagaimana kamu keadaannya sehat? Mungkin anaknya sesibuk apapun sehingga tidak sempat untuk menghubungi orang tuanya. Sebagai orang tua juga ada pasor turun ke bawah, kemudian diajak dialog, gimana kabar, anakmu sehat, gimana? Terus jangan lupa sayangku, sholat duha, jangan lupa sholat malam. Terus begitu, ingat kita ini akan menjadi keluarga di surga. Nggak apa-apa, nggak ada salah. Sabarnya sampai kapan? Unlimited. Karena Allah kasih pahala orang sabar juga tanpa batas. Coba buka surah 39 ayat 10. Surah 39 ayat 10. Berarti surah Az-Zumar. Bahwa orang sabar itu dikasih pahala oleh Allah tanpa batas.
Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, Oke. bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan di bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi orang yang sabar ini disempurnakan oleh Allah pahalanya tanpa batas. Maka kita sabar juga tanpa batas. Tidak ada batasnya sabar terus sampai bisa antara roh dengan badan. Karena Allah itu selalu bersama orang-orang yang sabar. Kenapa Allah bersama orang sabar? Karena orang sabar mampu mengendalikan emosinya. Maka disitulah Allah selalu bersama orang-orang yang sabar. Allah juga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Begitu Bu. Saya kira demikian ya. Jadi kita tetap sabarnya unlimited. Ya, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kami mendengar ada disampaikan juga tentang Nabi Adam. Kami melihat role model Nabi Adam itu bahwa begitu banyak kenikmatan, tapi ketika melakukan suatu kesalahan, kesombongan, itu luar biasa apa yang ditimpakan Allah pada Nabi Adam. Nah, kami melihat kondisi kontemporer sekarang ini bahwa manusia itu banyak sekali sudah diberikan masa hidup, dan selama perjalanan itu ada kesenangan, ada kesusahan. Nah, kami melihat pada masa-masa Nabi Muhammad dulu, ketika sahabatnya bertobat, itu tobat yang betul-betul selesai dari kejahatan dan mulai hidup baru. Tapi kalau kondisi saat ini bertobat berulang. Mengapa kondisi itu berbeda? Bagaimana kita mensikapi kalau kita sudah bertobat dan sudah selanjutnya meneruskan jalan yang on the track, jalan yang benar, enggak ngulang lagi, tobat lagi, ngulang lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi taubat itu berasal dari kata taba yatubu taubatan. Artinya kembali. Kembali kemana? Kembali ke jalan yang benar. Yang tadinya menyimpang menjadi ke jalan yang benar. Karena hidup goal settingnya menuju kepada Allah. Inilah shiratal mustaqim. Penyimpangan sama dengan pengkhianatan. Penyimpangan sama dengan setan. Penyimpangan sama dengan kafir. Maka tidak boleh ditolerir. Kadang kita kafir tanpa sadar karena menyimpang tadi. Maka segera kembali ke jalan yang benar. Tobat, pertama tobatnya orang awam. Tobatnya orang awam itu cukup dengan ucapkan kalimat istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Terus istighfar, tapi tidak mengerti makna daripada istighfar itu. Sehingga begitu ada kesempatan berbuat maksiat, dia kumat kembali. Ini disebut spiritual engineering. Dia taubat, menangis di masjid, di luar masjid gawani. Nah, ini nggak benar namanya. Nangis, ampun ya Allah. Begitu keluar masjid ada sendal bagus diambil. Oh, ini tobatnya orang awam. Ya. Itu tobatnya orang awam. Nah, yang kedua tobatnya khawas, orang-orang yang khusus, para tabi'in, setelah sahabat para tabi'in. Itu khusus itu. Di samping dia mengucapkan kalimat istighfar, dia mengerti makna daripada istighfar, mohon ampun kepada Allah. Terus dengan memperbaiki perilakunya, ada kerinduan untuk mengubah sikap, maka Allah ampuni. Yang ketiga, khawas bil khawas, super khusus advance. Jadi yang ketiga inilah tobatnya para nabi, para rasul. Ya, Nabi itu mengucapkan kalimat istighfar. Sekali mengucapkan kalimat istighfar itu merinding langsung. Nah, kita dengan 1000 istighfar nggak merinding. Kenapa? Karena memang nggak menjiwai istighfar itu. Seluruh tubuhnya para nabi sudah istighfar. Sehingga Nabi Adam tadi dipisahkan oleh Allah dengan istrinya 200 tahun. Cukup lama 200 tahun. Bapak Ibu nggak perlu bisa 200 tahun. Iya.
bola gimana, udah omsik. Nah, ini Nabi Adam 200 tahun. Dalam sejarah Nabi Adam ada dua versi, diturunkan ke India, diturunkan ke Irak. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Selama berpisah 200 tahun memang tidak ada manusia yang lain kecuali Nabi Adam dan Hawa. Maka dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus begitu sampai di dekat Mina. Sampai di dekat Mina itulah para malaikat turun. Ya Adam, sebentar lagi engkau akan bertemu dengan istrimu. Kira-kira ada harapan nggak ketika malaikat mengatakan demikian? Ada harapan. Harapan itulah yang sekarang disebut Mina. Mina mempunyai mana? Harapan. Maka Nabi Adam terus sampai di Mina berdoa, juga tidak ketemu dengan Hawa. Akhirnya menuju ke padang Arafah. Di Arafah itulah baru terdengar suara perempuan. Gak ada lagi. Rabbana zalamna anfusana. Yes, ini pasti Hawa, gak ada lagi. Akhirnya saling tunjuk-tunjuk ya. Adam ya, Hawa ya. Ada seluruh musiknya. Karena saling kenal welcoming kiss akhirnya kan. Karena saling kenal mengenal itulah disebut Arafah. Arafah yu'arifu arifan, saling kenal mengenal. Itulah Arafah. Maka orang Arab dikatakan di sinilah tempat pertemuan Adam dan Hawa, yakni di Jabal Rahmah. Jabal artinya bukit, Rahmah artinya kasih sayang. Jabal Rahmah artinya bukit kasih sayang. Maka kita sebagai keturunan Nabi Adam, kita juga harus berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Allah ini Maha Pengampun kepada siapa? Bapak Ibu buka surah 20 ayat 82. Surah 20 surah Toha ayat 82. Wa inni laghafar. Sesungguhnya aku ini Maha Pengampun. Bagi siapa? Liman taba, bagi orang-orang yang bertobat. Kemudian siapa lagi? Wa amana, orang yang beriman. Siapa lagi? Wa amila sholehan, orang yang beramal soleh. Siapa lagi? Summah tada, mereka tetap di jalan yang benar. Jadi surah 20 ayat 82. Coba dicek, mohon maaf, betul kan? Wa inni laghafar, sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun. Bagi siapa? Liman taba, orang-orang yang bertobat. Siapa lagi? Wa amanah, orang-orang yang beriman. Siapa lagi? Wa amila sholehan, orang yang beramal soleh. Summah tada, kemudian mereka tetap di jalan yang benar. Allah ampuni, sehingga tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat. Intinya dalam surah 3 ayat 135 sampai 136. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang berbuat fahisyah atau berbuat keji atau menganiaya diri sendiri beringat akan Allah. Zakarullah, mengingat Allah, kemudian fastaghfaru, mohon ampun kepada Allah. Karena tidak ada yang mengampuni dosanya kecuali hanya Allah. Akhirnya mohon ampun kepada Allah dan tidak mengurangi perbuatan maksiatnya. Antara lain, tidak mengulangi perbuatan maksiatnya sedang mereka mengetahuinya. Maka Allah mengatakan, ulaika jazaohum maghfirah, balasan mereka adalah ampunan dari Tuhan mereka. Bir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Mereka masuk surga. Begitulah sebaik-baik amal perbuatan waktu hidup di dunia. Jadi saya kira demikian. Jadi tobatnya, kenapa tidak segera berbuat kebaikan lantas melupakan perintah Allah? Karena tidak ada kemauan yang kuat. Kenapa kita lupa akan perintah Allah? Kenapa kita akan lupa perintah
dapati oleh Allah mengatakan tidak ada kemauan yang keluar. Buka surah 20 ayat 115. Walaqad ahidna ila adama min qablu fanasiya wa lam nazid lahu azma. Dan sungguh dahulu aku perintahkan kepada Nabi Adam, ternyata Nabi Adam lupa akan perintah Allah. Allah katakan wa lam nazid lahu azma, karena tidak ada kemauan yang kuat. Kita harus ada kemauan yang kuat untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Kita harus kuat untuk apa? Berpihak kepada Allah dan Rasul. Begitu Bapak. Makanya selama tinggal maksiat, selama tinggal menabung dosa, selama tinggal mencibir orang lain, hidup bahagia tanpa dosa. Itu karena langkah kita mendekati kepada yang lain alias mati. Saya kira demikian ya Pak. Ada lagi tanyakan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan pendidikan terhadap anak, mungkin lebih mudah melakukannya karena pendidikan kita orang tua. Artinya ada dependensi terhadap anak terhadap orang tua. Bagaimana tentunya terhadap istri, karena kalau istri kan mungkin kalau istri kerja mungkin dia punya kekuatan ekonomi juga. Artinya bagaimana Rasulullah itu mendidik istrinya dalam hal ini, menuntut istrinya terhadap amal soleh tadi. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Nabi ketika mendidik istri-istrinya tidak pernah Nabi ini marah. Mohon maaf Ibu. Ini terutama para suami, juga termasuk saya. Rasul itu tidak pernah marah kepada istri-istri. Tidak pernah berlaku kasar. Tidak pernah kasar. Pada suatu ketika Aisyah mulai cemburu dengan Khadijah almarhumah. Ketika dia cemburu, kan Rasulullah mengatakan, Aisyah, kalau kamu masak, banyakin kuahnya seperti Khadijah. Akhirnya Aisyah cemburu. Begitu cemburu, memang tidak ada perempuan lain selain Khadijah. Nah, biasa dalam rumah tangga ada jelasnya. Akhirnya Nabi mengatakan, Aisyah, kamu tidak perlu bicara seperti itu. Coba kamu perhatikan. Khadijah itu ummul mukminin. Kamu juga ummul mukminin. Bayangkan, Khadijah itu orang yang pertama kali mengakui aku adalah Nabi. Khadijah itulah orang pertama kali menghabiskan hartanya berjuang untuk aku. Khadijah lah orangnya yang menenangkan aku ketika pertama kali mendapatkan wahyu. Khadijah lah orang yang selalu mendampingi aku. Khadijah, maka kamu tidak perlu menangis. Terus kepingin dia anak. Maka Nabi pernah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik seorang suami adalah yang lebih baik kepada keluarga dan istrinya, dan akulah orang pertama kali berbuat baik kepada istriku. Jadi memang Nabi tidak pernah berbuat baik, selalu berbuat baik. Makanya tadi istri bisa menjadi musuh, maka diarahkan, dididik terus. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, dalam surah 4 ayat 34, An-Nisa 34. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu melindungi, mengayomi, membimbing. Seorang leadership dia harus pandai bisa memimpin. Maka dalam rumah tangga, memahami, seekor burung tidak pernah mengajarkan tiwi terbang kepada anak-anaknya. Maka seekor burung ketika terbang dia selalu mengepakkan sayapnya. Action lebih utama daripada hanya sekedar ngomong. Maka Nabi selalu memberikan contoh. Anak-anakku, istriku, yuk kita sholat. Kita sudah ambil air wudhu dan mau bergegas berangkat ke masjid. Nabi juga demikian. Contohnya selalu Nabi, Bapak Ibu, mohon maaf.
Makanya selalu saya katakan contoh teladan kita Rasulullah, teladan kita Rasulullah, teladan kita bukan ustaz, tanda kutip. Teladan kita bukan kiai, teladan kita bukan profesor doktor, teladan kita Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, dan sungguh di dalam diri Nabi ada suri teladan. Dalam surah 33 ayat 21 ada suri teladan. Maka Nabi mendidik istri-istrinya dan anak-anaknya selalu di jalan yang benar, tidak pernah marah. Tidak pernah marah karena mengayomi. Di dalam Quran dijelaskan, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka adalah pakaian bagi kamu. Itu dalam surah 2 ayat 187. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kamu adalah pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kamu. Minimal fungsi baju itu ada 3. Yang pertama, melindungi anggota tubuh. Seorang suami ketika sakit, dokter yang paling pertama adalah istri. Begitu juga ketika istri sakit, dokter yang paling utama adalah suami. Saling melindungi, saling menyayangi, tidak boleh menyakitinya walaupun bercanda. Contoh, ketika duduk di ruang tamu nonton TV, iklannya cantik-cantik tuh wanitanya, suaminya nengok, lihat TV, nengok istrinya, biasa aja istri saya. Lantas bercanda, "Mama, ini hidup atau putih? Kok majunya ke dalam? Wah, ini nggak bener nih suami begini." Harusnya bagaimana? Ya tetap bersyukur, mensyukuri yang Allah telah berikan, bahwa tidak ada istri yang paling cantik kecuali istrinya. Everyday kan begitu, tidak. Jangan terus istri orang cantiknya bukan main, istrinya biasa saja, nggak bener namanya. Iya, nggak bener namanya, buta mata hatinya. Yang buta apa? Mata hatinya. Nggak bisa membedakan mana istrinya dan mana pembantunya dan mana sekretarisnya, pusing. Nah, begitu juga karena seorang suami keteladanan, bahasanya, tutur katanya pasti akan diikuti oleh istrinya. Kadang kita, maksud saya tidak semua, kadang kita para suami begitu ditelepon kliennya, lembutnya bukan main. Assalamualaikum, salam. Ibu Evi, gimana? Udah ada Bu Evi ya? Gimana Bu Evi? Aduh iya, gimana kabarnya? Baik. Lantas bagaimana? Sudah breakfast belum? Sudah makan belum? Sarapan pagi belum? Udah. Kalau belum kita merapat yuk, belum gimana ya? Lembut tuh suaranya kalau ditelepon klien. Tapi kalau istrinya telepon, nadanya datar. Assalamualaikum, salam. Mama, jam segini baru tidur. Telepon dulu, kenapa sih Mak? Kenapa? Datar tuh, nggak ada kelembutan. Iya, kan anak sudah siapin semua. Nanti dong telepon bisa lagi kerja, datar. Jadi ini tidak dicontohkan dalam agama. Harusnya qaulan karimah, qaulan layyinan, qaulan basyiran, qaulan balighan. Qaul itu komunikasi. Ucapkan kepada istrimu qaulan kariman yang mulia, yang tutur kata yang baik, yang tutur begitu. Jadi kalau misalkan istrinya telepon, "Assalamualaikum, waalaikumsalam." Maaf, subhanallah, aku rindu loh dengan suara mama sih. Walaupun baru kita ketemu, iya, terus gimana dong? Jadi pacaran lagi gitu loh. Ini sama istri orang lembutnya bukan main, sama istrinya kasar, nggak benar loh. Nggak benar. Ya. Begitu juga seorang istri nadanya juga tidak boleh tinggi-tinggi kepada suaminya. Ya kan? Suaminya bilang, "Mam, atau bunda, coba bikinin teh manis dulu. Udah diabetes teh manis dulu. Tuh, minum tuh kayaknya udah siang."
tadi ini teh manis gak diminum-minum, akhirnya dikerumunin semut kan? Luar biasa. Itu teh manis jadi pahit. Teh manis jadi pahit, kenapa? Ya kan? Sementara teh tawar di kantor itu manis. Teh tawar di kantor jadi manis karena cara menyembuhkannya excellent. Di rumah ngeselin. Ayo lo, Pak, Mas, ayo Mas diminum lo tehnya. Nanti aku kurang, aku tambahin lagi. Dicoba bawahnya enak, lembut. Akhirnya buru-buru ke kantor, terus saya ke kantor aja. Di rumah teh manis jadi pahit. Nadanya harus lembut. Masa wanita kasar harus lembut? Begitu ya. Saya yakin Bapak. Jadi alibas tadi, kamu lah pakaian mereka, mereka lah pakaian bagi kamu. Seorang suami sangat tidak maco ketika memukul istrinya. Tidak dibenarkan dalam agama seorang suami itu memukul istrinya. Apalagi menghina, maki-maki, pukul tidak boleh karena Nabi tidak mencontohkan hal itu. Makanya tidak boleh dipukul, harus disayang. Istri itu kalau mendengar nada tinggi, dia akan karakternya beda, langsung beda dengan laki-laki. Kalau laki-laki dia nada tinggi aja biasa, kalau perempuan nada tinggi langsung ciut. Coba misalkan suami marah, langsung begini tuh kaget. Ke kamar nangis. Memang perlu dipeluk, disayang. Walaupun suaminya ditampar istrinya misalnya istrinya nampar suaminya, jadi mak pasti kesel. Nah, tetap aja nggak boleh dibalas, tetap dipeluk. Ya udah, maafkan papa. Makanya jadi kesel saya. Sudah. Kalau rumah kebakar, disiram air Bu, jangan disiram bensin. Jadi kalau suami marah, siram apa? Air. Dalam siram. Jadi kalau suami marah, siram air. Artinya air kesejukan, air kedamaian. Santun enak. Ini rumah kebakar, siram bensin. Wow, meledak. Istrinya bekerja karena tuntutan ekonomi, suaminya juga bekerja, sama-sama bekerja. Maka sibuk dan sibuk, ketemu di rumah, capek dan capek. Maka harus komunikasi. Berarti kalau punya anak, siapa yang jaga anaknya? Perlu baby sister. Kalau baby sister gak ada, orang tuanya. Kalau enggak, kakeknya dan neneknya. Nah, akhirnya orang tuanya jadi MC, ngomong cucu. Dari dulu kecil ngomong, dari dulu tuh bang rambut anaknya, sampai mau tua nggak bisa senang ngomong cucu lagi. Sibuk kan? Maka harus ada musyawarah. Kalau neneknya nggak ada, ya siapa lagi pembantunya yang jaga? Harus musyawarah. Kalau nggak capek itu, mohon maaf ya. Suami kerja pulang ke rumah, begitu juga istri bekerja pulang ke rumah capek. Begitu capek, komunikasi itu kadang tanda kutip tidak sehat. Suaminya ingin dilayani, kan begitu. Nah, coba tolongin ambil air minum dong. Saya kan baru pulang capek. Bisa nggak ngambil sendiri dispenser di situ? Oh, bisa capek itu. Langsung. Akhirnya kata suami, habis pengajian kok begitu. Akhirnya kesel kan? Disitulah konflik internal. Karena sama-sama capek. Maka harus musyawarah. Mohon maaf Bapak Ibu yang saya hormati, buntelan yang di kantor itu pulang ke rumah jangan dibawa. Kalau Bapak Ibu seorang suami jadi vice president, direktur utama, katakanlah begitu, pulang ke rumah kepala rumah tangga. Seorang istri jadi seorang manajer misalnya, pulang ke rumah juga jadi ibu rumah tangga. Ini pengalaman fakta, saya tidak pernah jelaskan siapa sih pulang itu. Dia sudah jadi menteri, istrinya jadi menteri, suaminya nggak jadi menteri, dan suaminya sudah punya PT 10 PT. Akhirnya telepon saya, Ustaz Budiman, kenapa? Capek saya hidup rumah tangga dengan dia. Lantas bikin saya ingin cerai. Sabar Pak, tidak perlu cerai. Cerai itu tidak ada buat cerai itu tidak menyelesaikan masalah, tambah masalah. Tapi saya nggak kuat. Jadi istrinya pulang ke rumah posisinya jadi menteri, bukan jadi istri. Akhirnya suaminya ditunjuk-tunjuk, itu coba barang itu ditunjuk-tunjuk begini. Akhirnya stres tuh suaminya, kok
akhirnya telepon saya nggak buat Pak Budiman. Ya sudah, terus gimana? Saya putuskan cerai. Ya, diputuskan cerai, padahal harus bersabar. Akhirnya bisa simpulan. Sekarang sudah nggak jadi menteri lagi istrinya. Capek, pegel. Kalau di dalam surah 4 ayat 19 kata Allah bersabar. Sampai ayat 20 bersabar. Jika kamu tidak menyenangi istrimu atau pasangan kamu, bersabarlah. Boleh jadi sekarang kamu tidak menyenangi, di sisi lain pasti kamu menyenanginya. Maka di dalam surah 2 Al-Baqarah ayat 237 di situ dijelaskan oleh Allah, kamu tidak boleh melupakan sisi baiknya. Seorang suami punya kelebihan, seorang istri juga punya kelebihan. Tidak boleh apa? Tidak boleh melupakan sisi baiknya. Begitu. Kenapa kita tidak boleh melupakan sisi baiknya? Karena kalau Bapak Ibu melupakan sisi baiknya, yang ada jeleknya, akhirnya berantakan. Nah, yang terakhir, al-libas tadi sebagai yang kedua belum ya. Yang kedua sebagai menutup aurat. Tadi kan saya terjemahkan surah 2 ayat 187. Al-libas itu begitu bicara keluarga, itu bicara baju. Nah, baju itu diibaratkan dalam rumah tangga suami istri saling melindungi. Yang kedua, fungsi baju adalah menutup aurat. Ada bagian-bagian yang sangat sensitif yang orang lain tidak boleh tahu. Sang istri punya kelemahan, sang suami juga kelemahan. Tidak boleh disebarluaskan, tidak boleh dipublikasikan. Harus saling menutupi. Contoh pengantin baru, ya kan? Berjalan sudah setengah tahun, tiba-tiba suaminya pergi kantor, ditanya, bagaimana istrimu? Capek, emangnya kenapa capek? Saya kira dia pintar masak, ternyata rebus indomie, paling banter merebus air gitu kan. Jadi dia nggak bisa masak seperti keinginan kamu, nggak bisa. Itu kan kekurangannya. Maka kekurangan itu tidak boleh dipublikasikan, harus ditutupi. Istrimu bagaimana? Istri saya itu cantiknya, bukan main, dia sabar, penyejuk, dia juga pintar masak loh, hebat pintar masak. Walaupun masak indomie rebus, tapi tetap dijaga. Begitu juga nanti istrinya kerja kantor atau mungkin banyak grup-grup telepon kan. Akhirnya bagaimana suami? Capek suami saya. Jadi tetap harus kita katakan suaminya bagus, suaminya ganteng, suaminya melindungi, suaminya selalu mengayominya walaupun tiap hari marah. Jadi suaminya itu hebat dan tidak pernah tidak boleh dipublikasikan. Hatta kepada orang tua pun dia tetap menjaga istri dan suaminya. Contoh ini terjadi di Jeddah. Ada seorang suami istri terjadi di Jeddah. Ceritanya suaminya marah, istrinya ditampar oleh suaminya sampai mukanya itu merah. Akhirnya istrinya menangis. Begitu menangis, tiba-tiba orang tuanya datang mendadak mengetok pintu, assalamualaikum. Dia ditengok, ternyata rupanya orang tuanya. Dia langsung lari ke belakang, dibersihkan mukanya. Akhirnya terus kemudian biar gak kelihatan menangis kan. Begitu sudah dibuka, mama, Umi, gimana Umi kabar? Kata orang tua, kenapa muka kamu? Kok kamu habis menangis? Enggak Umi, aku rindu sama Umi. Ternyata Umi pas datang, makanya aku rindu. Akhirnya menangis rindu sama Umi. Padahal baru ditampar. Akhirnya terus, oh ya sudah kalau gitu. Ini suaminya udah lama nih, pasti ngadu, berantakan, pasti cerai. Ternyata istrinya melindungi suaminya. Dari situ kemudian dipersiapkan, baru kemudian suaminya pergi. Sebentar, dia suaminya pergi, dia bawa makanan untuk siapa? Untuk keluarganya. Setelah begitu keluarganya, orang tuanya pulang,
suaminya membeli emas, seikat emas, gesper emas itu untuk hadiah siapa? Istrinya, karena menjaga tidak menceritakan kekurangan suaminya kepada keluarganya tadi. Subhanallah, artinya istrinya dapat hadiah itu bukan berarti harus ditampar dulu. Luar biasa, itu terjadi di Jeddah. Baik, nah dengan demikian Bapak Ibu hormati, terakhir fungsi baju yang ketiga sedap dipandang. Ketika seorang suami berdandan, istri juga berdandan untuk suaminya. Sang suami berdandan juga untuk istrinya, saling melengkapi. Kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu pakaian bagi mereka, mereka pakaian bagi kamu. Begitu juga kata Ibnu Abbas, seorang suami meletakkan kepercayaan kepada istrinya, begitu juga seorang istri meletakkan kepercayaan kepada suaminya. Tidak boleh mengkhianati, saling menyayangi dan saling menghantarkan kedua untuk menjadi keluarga yang sakinah dan menjadi cita-cita hidupnya di keluarga di surga. Baik, saya kira demikian Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan pertemuan singkat ini mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Insya Allah pengajian ini nanti kita akan lanjutkan bulan depan, kita akan lanjutkan kajian kita. Lebih-lebih nanti kita akan lanjutkan kajian ini di kota Mekah dan Madinah. Subhanallah ya. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini buku ini buat Ibu. Nanti Bapak Ibu yang ingin memiliki bukunya ada di mobil kalau Bapak Ibu